Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biasanya hari Jumat kita aktivitasnya beda ya Bapak Ibu, ada yang di kantor, ada yang kegiatan-kegiatan lain. Tapi hari ini hari Jumat Agung, hari yang istimewa, hari yang dimana kita boleh memperingati hari kematian Tuhan kita. Tuhan yang sudah rela memberikan hidupnya, pengorbanannya yang sudah menyelamatkan hidup kita. Itulah karya terbesar dalam hidup kita, di mana seorang anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus rela disalib menebus dosa kita semua. Haleluya. Mari kita berikan hati kita. Kita bawa segenap pujian, hormat, kemuliaan kita bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku Yesusku, pujian
lakukan dalam hidup kita. Hati yang mulia hanya ditemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat Jumat Agung, berkat-berkat di hari peringatan kematian Tuhan ini dicurahkan berlimpah atas setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini. Berkat dari salib melimpah atas kami, sehingga kami semakin merasakan bagaimana pengorbanan yang begitu besar untuk kami, dan kami meresponnya dengan berbagai hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat atas ibadah ini, berkati dari awal sampai akhir ibadah ini, sehingga kami semua bersuka cita karena kematian Yesus menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat atas ibadah ini. Alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan meneruskan pujian kita. Kita mau menghayati, memperingati bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan untuk menebus kita semua. Atas bukit jauh, di mana Tuhan disalibkan. Amin. Bukit jauh, nampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesuslah dipaku pada salib itu, mati ganti sang berdosa. Salibnya dihina, ditolak dunia. Namun bagiku mulia suci, karena Duduk aja di sini. domba Allah yang tinggalkan surga, mati atasnya di Kalvari. Bait ketiga, pada salib Tuhan. Pada salib Tuhan, ku tetap setia dan rela menanggung siksanya. Suatu hari kelak, ku dipanggil Tuhan masuk rumahnya terang mulia. Sama-sama bangkit berdiri. Katakan ku kasih. Dan ku kasih terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Dan ku kasih terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana.
sampai kita mendapatkan sampai Tuhan memanggil kita dan kita mendapatkan mahkota yang kekal. Kalvari, ya. Di Kalvari tangan Tuhan tersalib, bercucuran dengan darah, dan itu untuk saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan pengorbanannya untuk memberikan kita kemenangan. Tanganmu terpaku berlumuran dengan darah di Kalvari. Tubuhmu tersalib, hancur pertandaan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Engkau mati untuk beriku hidup. Darahmu hapus dosaku. Darahmu telah pulihkanku. Darahmu yang sucikanku. Yesus, pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Di Kalvari tanganmu terpaku, Di Kalvari tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari tubuhmu tersalib, hancur bertandaan kasih. katakan engkau mati Engkau mati untuk tebus dosaku. Engkau mati untuk beriku hidup. Darahmu hapus dosaku.
pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kemenangan dalam kita mengatasi setiap masalah dalam hidup kita. Tuhan memberikan kemenangan atas sakit penyakit yang ada dalam hidup kita. Itulah Tuhan yang darahnya sudah tercurah di atas kayu salib. Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Haleluya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan akan membawa kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, di mana kita mengenang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Haleluya. Karya salibmu.
hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, Pasar Ibu maju ke depan untuk menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini Tuhan, kalau hari ini, hari Jumat Agung ini, Tuhan Yesus, kami berkumpul anak-anak-Mu, kami datang kepadamu pagi hari ini. Engkau telah mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan Yesus, mengingat pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Yang tadinya kami di lembah, yang tadinya kami di neraka, Engkau rela mati. Engkau rela mati Tuhan, dan bangkit untuk kami. Dan bangkit untuk kami. Kami percaya, begitu Engkau bangkit, kami hidup. Begitu Engkau bangkit, segala masalah kami akan terselesaikan. Begitu Engkau bangkit, pekerjaan menanti kami. Begitu Engkau bangkit, kami semua tidak lagi mengontrak. Tuhan Yesus, Engkau menjanjikan hidup yang kekal. Kami percaya Bapa, dengan janji-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, kami percaya keajaiban terjadi atas keluarga kami. Keajaiban terjadi atas hidup kami. Kami tidak lagi ekor, tapi kami menjadi kepala yang selalu berkumandang tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan para pelayan-Mu pagi hari ini. Tuhan, tambahkan apa yang menjadi kehendak buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu kami percaya, kami yakin hari ini ada mujizat. Tuhan Yesus berkata-kata lewat hamba-Mu. Kami mendengar firman-Mu yang hidup. Kami mendengar firman-Mu yang ajaib. Untuk itu Bapa, beri roh-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu hamba-Mu. Sehingga firman yang kami dengar berkuasa atas hidup kami. Dan mujizat pun akan terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ini sembahyang kami. Kami sembahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kasih yang melimpah dan damai sejahtera senantiasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki hari kelima dalam pekan suci. Ya, saudaraku, mungkin kita kurang familiar, tetapi itu membantu kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Saudara, mungkin saudara tidak berkesempatan hadir di malam doa Getsemani, tapi saya yakin dalam pekan suci ini kita semua konsentrasi untuk memasuki masa raya ini dengan penuh kerinduan dan sukacita. Sehingga hari ini, saudaraku, saya melihat saudara datang benar-benar telah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan segalanya. Ya. Pagi ini saudara, kita membaca dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Ya. Sama-sama kita berdiri. Ya. Kita membaca ayat ini bergantian. Kita membaca ayat ini bergantian, saya ayat 1 dan ayat 2 jemaat dan seterusnya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan dipikulnya. Pada kira dia kurah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, memperingati hari kematian Yesus di atas salib merupakan momen yang sangat penting bagi umat Kristen. Lebih tepatnya bagi setiap pribadi orang percaya, untuk kembali merenungkan makna kematian Yesus, untuk kembali merenungkan pengorbanan Kristus bagi kita yang adalah orang-orang berdosa. Itu sebabnya kita hadir pagi hari ini, karena kita menganggap hari ini hari yang penting. Amin. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya peristiwa sejarah. Bukan hanya peristiwa sejarah. Artinya peristiwa itu benar-benar terjadi. Sejarah mencatatnya. Tetapi saya mengatakan bukan hanya sekedar peristiwa sejarah. Kematian Tuhan Yesus salib menjadi sangat penting karena mengandung makna yang sangat penting bagi keselamatan umat manusia. Mengandung makna yang sangat penting bagi keselamatan saya dan saudara, bagi kita semua. Amin. Saudara merasa pengorbanan Kristus untuk kita semua? Haleluya, puji nama Tuhan. Peristiwa salib yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu
yang dialami Yesus bukanlah penyaliban biasa. Pada masa itu memang ada satu hukum yang diberlakukan oleh pemerintahan Romawi, yaitu jika orang jahat, pemberontak, pembunuh, itu dihukum dengan cara disalibkan. Seperti yang terjadi pada 2 orang yang disalibkan bersama Yesus, yang satu di kiri dan yang satu di kanannya. Kematian Yesus berbeda, tidak seperti kematian atau penyaliban sampai mati orang-orang yang terjadi pada waktu itu. Kematian Yesus disalib adalah tindakan Allah bagi penebusan umat manusia. Kematian Yesus disalib membuka jalan bagi setiap orang untuk kembali kepada Sang Pencipta. Iya. Saudaraku, ada satu pujian yang diciptakan tahun 1800-an. Kembalilah pada Allah. Saya mengenang, kalau ingat lagu ini saya ingat papa saya. Lagu ini yang mengantarkan dia mengenal Yesus. Kembalilah pada Allah, dia mengenal hidupmu. Karena Yesus disalib, dia mengenal hidupmu. Hidup saya dan saudara yang berdosa yang tidak layak ini. Tetapi dia mau menerima kita apa adanya dan seutuhnya. Dan memberikan kita semua anugerah yang namanya keselamatan. Amin. Kenapa saudara jawabannya sunyi senyap? Saudara terlalu terharu dengan hari ini? Sehingga sangat sulit mengeluarkan suara untuk menjawab amin atau haleluya? Baik, saudaraku, mungkin terlalu konsentrasi. Saat Yesus disalib ada beberapa orang yang berada di sekitar penyaliban. Ya, ada beberapa orang. Ada tentara Romawi, ada orang Yahudi, ada termasuk penonton-penonton yang terdiri dari berbagai kalangan, saudaraku. Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang selalu terjadi, maksud saya sering terjadi ketika menjelang hari raya orang Yahudi. Karena ada nanti namanya, kalau di Indonesia itu ada remisi pengurangan hukuman ya, ada juga yang dibebaskan sebagai anugerah yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Nah, dari orang-orang yang ada di sekitar Yesus disalib, artinya mulai dari ditangkap dan seterusnya di pengadilan dan seterusnya sampai dia disalibkan dan mati, ada orang-orang yang melihat dan saudaraku, mereka mendapatkan pengalaman, ya, pengalaman pribadi, ya, personal experience. Dia lihat Yesus yang menderita, dia lihat Yesus yang begitu tenang, dan mereka punya pengalaman pribadi. Seharusnya kita semua orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tentu berbeda satu dengan yang lainnya, tapi pengalaman pribadi itu sangat mempengaruhi perjalanan iman kita. Ya. Perjalanan pribadi itu sangat mempengaruhi ketika kita mengalami salib-salib yang harus kita pikul. Saudaraku, pengalaman-pengalaman pribadi itu karena mereka dekat melihat dengan mata kepala sendiri dan berdampak sangat besar dalam hidup mereka. Dan hal ini nyata, saudaraku, dari pengakuan, dari kesaksian hidup mereka. Nah, pagi hari ini, saudaraku, ada beberapa contoh yang akan kita lihat. Yang pertama, pengakuan
dari kepala pasukan Romawi. Iya, dia bukan orang Yahudi. Dia yang memimpin jalannya mulai dari penangkapan Yesus, dan dia mengawal keamanan untuk persidangan, perjalanan ke Golgota, kepala pasukan Romawi ini. Karena waktu itu Israel di bawah pemerintahan Romawi. Saudara-saudaraku, saya membuat catatan di sini, kepala pasukan Romawi, sebuah pengakuan besar. Ya, sebuah pengakuan besar. Saudaraku, dalam setiap kepercayaan ada pengakuan yang diucapkan. Ya, kalau mengucapkan kalimat itu berarti mengakui Tuhan dan agama itu. Ya, setiap agama, kepercayaan punya seperti itu. Nah, kepala pasukan Romawi ini, dia bukan orang Yahudi. Waktu itu belum ada namanya Kristen, saudaraku, belum ada. Yesus mengajarkan hal-hal yang benar sesuai dengan ajaran waktu itu, dan dia membawa kabar, berita, pengajaran yang benar, dan waktu itu belum disebut Kristen dan belum merupakan satu kelompok agama, belum. Ya. Coba kita baca Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Katakan sama-sama, sungguh ia ini adalah anak Allah. 2, 3. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Amin. Berarti saudara sudah membuat pengakuan. Amin. Kita sudah membuat pengakuan. Sama seperti kepala pasukan. Nanti kita akan lihat, ternyata ada murid juga yang membuat pengakuan seperti ini. Saudaraku, kepala pasukan Romawi memimpin pasukan yang bertanggung jawab atas seluruh proses atau peristiwa penyaliban Kristus. Mulai dari penangkapan di pagi hari di Taman Getsemani, terus pengadilan, perjalanan ke Golgota, penyaliban sampai Yesus dimakamkan. Ya, kepala pasukan Romawi mengawal itu semua dan bertanggung jawab. Nah, saudaraku, dari subuh sampai sore hari itu, dia pasti mendengar apa yang dikatakan banyak orang di sekitar kejadian itu. Dia mendengar, saudaraku, ada yang mengumpat, ada yang memaki, ada yang mengatakan ini dan itu. Nah, salah satunya umpatan dan keyakinan itu sama. Ya. Ada yang bertanya, ya kalau dia anak Allah, dia bisa bebaskan. Tapi pengakuan lainnya dari masyarakat, penonton dan orang-orang di sekitar situ bisa juga. Benar nih, benar dia anak Allah. Kira-kira saudara bisa tangkap itu? Ya, dari banyak orang itu ada pengakuan yang berbentuk pengakuan tapi makian ada. Tapi ada juga yang oh iya, benar nih, benar. Ya, namanya banyak orang, ya. Nah, semua itu didengar. Tentu saja kepala pasukan mendengar. Kasak-kusuk, bisik-bisik, teriakan-teriakan yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Dan sebutan bahwa Yesus anak Allah ini dia dengar bukan hanya sekali tapi berulang kali. Pengakuan kepala pasukan yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, bahwa Yesus adalah anak Allah, tidak datang dengan tiba-tiba. Tidak. Ya. Tiba-tiba dia ngomong, sungguh ya ini adalah anak Allah. Saya yakin tidak.
ada satu pergumulan di hatinya. Ada pertanyaan besar di hatinya. Dia memang seorang Romawi yang memimpin pasukan. Tapi dia lihat Yesus yang katanya anak Allah sedang dalam perjalanan, persidangan, semua dia lihat. Dan pengakuan, makian orang-orang dia dengar. Saudara-saudaraku, sampai pada jam 3 siang itu, pertanyaannya menggumpal. Bener gak sih? Orang-orang bilang dia ini anak Allah. Tanda-tandanya kayaknya iya. Ya. Dia tidak mengeluh. Kira-kira begitu ya. Dia gak membalas makian orang dengan kata-kata yang kotor, kasar, tidak. Mungkin dia juga melihat ketenangan di wajah Yesus. Itu membuat banyak pertanyaan di hatinya. Ketika disiksa sepanjang hari, ketika dihantam cambuk sepanjang hari, dan semua itu disaksikan, dan dia lihat kepala pasukan ini melihat Yesus tenang saja, tidak menunjukkan wajah marah, bete, bosen, mau lari, tidak. Dan pertanyaan di hatinya itu sampai pada puncaknya, saudaraku. Ketika terjadi kegelapan dan gempa bumi, itu membuat dia sangat takut luar biasa. Ada apa ini? Kenapa jadi begini? Dia berada tidak jauh dari Yesus yang disalibkan. Mungkin goncangan gempa bumi itu hampir membuat dia jatuh. Goncangan gempa bumi itu membuat ketakutan yang luar biasa. Dan puncaknya adalah dia melihat salib dan dia berkata, sungguh ia ini anak Allah. Saudara bisa paham apa yang diucapkan kepala pasukan ini? Pergumulannya, pertanyaannya, yang selama hari itu dia mengawal, penuh di hatinya, lalu keluarlah dari mulutnya satu pengakuan. Benar, dia ini adalah anak Allah. Tahukah saudara, pengakuan ini setara dengan pengakuan Petrus. Ya, pengakuan Petrus terkenal dengan Great Confession, saudaraku. Pengakuan yang besar. Pengakuan yang besar. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang siapakah saya ini? Ada yang bilang Yeremia dan lain sebagainya. Tapi Yesus mau jawaban yang menurut pendapat murid-murid. Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama seperti kepala pasukan Romawi. Sungguh benar ia adalah anak Allah. Saudaraku, pengakuan itu harus ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Harus ada. Dan kalau ada pengakuan ini, saudaraku, kita tidak akan menukar Yesus yang anak Allah itu dengan apapun. Dengan uang, dengan jabatan, dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Kita tidak akan menukarnya. Kenapa saudaraku? Karena ada pengakuan dalam diri kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Yang kedua saudaraku, ada seorang yang bernama Barabas. Tagline-nya adalah Yesus sang pengganti. Katakan sama-sama, 2, 3.
Yesus sang pengganti. Ya, Matius 27 ayat 20 sampai 22. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Amin. Barabas adalah seorang penjahat, seorang pembunuh, dan juga seorang pemberontak. Dan dia sudah ditangkap, sudah berada di sel, ya, sudah berada di tahanan. Ya, Yesus belum. Ya, dan di tahanan itu ada banyak atau beberapa penjahat yang menunggu giliran untuk dieksekusi, saudaraku. Dan saudaraku, pada Jumat siang itu seharusnya Barabas dieksekusi, salib bersama kedua orang yang kemudian berada di samping kiri dan kanan Yesus. Jadi hari itu Barabas seharusnya berada di salib itu. Iya, harusnya ada di sana. Karena dia sudah tiba waktunya untuk disalibkan, dieksekusi. Nah, saudaraku, menjelang hari raya Paskah orang Yahudi, biasanya pemerintah memberikan pengampunan atau remisi kepada narapidana atau perayaan hari besar lainnya. Pemerintah mengadakan seperti itu. Kita juga di Indonesia ya ada pengurangan hukuman seperti itu. 17 Agustus paling banyak ya, hari kemerdekaan kita itu paling banyak pengurangan hukuman. Ada di hari-hari raya, termasuk di hari Natal, ada pengampunan atau pengurangan hukuman. Nah, hari itu pemerintah harus membebaskan satu orang penjahat, saudaraku. Ya, jadi orang yang dieksekusi pun menunggu siapa tahu saya gitu ya. Dan itu hari kebebasan mereka. Nah, ini saudaraku, wali negeri, pemerintah waktu itu tidak ingin disalahkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah Romawi. Karena sekarang ada kalau mungkin kayak kerusuhan gitu ya. Dan itu bisa ditenangkan atau bisa selesai. Pemerintah tahu ini. Orang Yahudi menuntut Yesus dihukum. Tapi kalau Yesus dihukum tanpa pengadilan dan tanpa kesalahan yang memang memungkinkan dia dihukum mati, pemerintah akan disalahkan oleh kaisar. Itu yang harus kita pahami, saudaraku. Pemerintah akan disalahkan oleh kaisar. Dan nanti diganti. Ya, kaisar berwenang ya, mengganti gubernur jenderal di Israel yang waktu itu ditentukan oleh Kekaisaran Romawi. Nah, pemerintah waktu itu tidak mau disalahkan. Kalau tiba-tiba dia hukum Yesus, dasarnya apa? Enggak ada. Gitu. Nah, saudara tahu Pilatus kemudian apa, saudaraku, pernah cuci tangan. Dia juga enggak mau disalahkan. Yang kedua, pemerintah sedang cari muka. Karena waktu itu terjadi keinginan untuk merdeka dari warga Israel. Gitu. Jadi dia cari muka ke tadi imam-imam dan para tua-tua. Itu yang selalu mengawal persidangan di waktu Yesus disidang itu, saudaraku. Jadi dia ingin cari muka kepada masyarakat Yahudi. Enggak usah repot-repot mau merdeka, saya ngikutin kalian loh. Nah itu, saudaraku. Jadi enggak mau disalahkan dari kekaisaran dan dia cari muka ke masyarakat Yahudi. Saudara-saudara,
Waktu itu pemerintah nggak mau disalahkan, sehingga mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi. Dan kita membaca tadi, ada pertanyaan, karena sudah dihasut, orang Yahudi udah emosi, lalu ada pertanyaan dari wali negeri, siapa di antara kedua orang ini yang harus dibebaskan? Saudaraku, ada pilihan, Barabas atau Yesus. Ya. Barabas atau Yesus. Gitu. Kalau Yesus disalib, Barabas bebas. Kalau Barabas yang disalib, Yesus yang bebas. Dan ini tidak diinginkan oleh masyarakat waktu itu. Jadi mereka memutuskan, masyarakat berteriak, Barabas bebaskan, lalu Yesus yang disalib. Jadi keputusannya ini adalah bukan keputusan pengadilan, saudaraku. Ini namanya pengadilan jalanan. Iya kan? Jadi bukan pengadilan berdasarkan undang-undang, ini pengadilan berdasarkan teriakan masyarakat. Saudaraku, ini yang namanya demokrasi kan gitu. Ya, demokrasi itu baik, tapi menjadi tidak baik kalau orang-orang belum dewasa dan nggak mengerti hukum, gitu ya. Ya seperti ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Barabas akhirnya dibebaskan. Menurut legenda, tidak ada di catatan, tidak ada di Alkitab, tapi ada sejarah yang mencatat, saudaraku, bahwa begitu Barabas dibebaskan, dia lari keliling kota Yerusalem. Dia berteriak, aku bebas. Seorang bernama Yesus menggantikan aku. Aku bebas, aku merdeka. Karena seorang bernama Yesus menggantikan aku. Dia lari. Happy-nya luar biasa, gembiranya luar biasa, saudaraku. Dia dibebaskan. Dan yang melaksanakan hukuman salib itu adalah pemerintah Romawi. Jadi aturannya, saudaraku, hukuman salib itu bukan untuk orang Romawi, hanya untuk budak dan yang bukan warga negara Romawi. Jadi Yesus sah karena dia bukan orang Romawi. Saudara, tahukah saudara kenapa orang Yahudi melakukan itu? Mereka tidak mau dituduh sebagai warga yang menyalibkan Yesus. Menurut pendapat saudara, siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa? Kemauan siapa? Kemauan orang Yahudi. Ya. Kemauan orang Yahudi. Tapi yang melaksanakan siapa? Pemerintah Romawi. Jadi yang menyalibkan siapa? Pemerintah Romawi. Sampai hari ini mereka kalau dibilang kamu menyalibkan Yesus, nggak mau. Itu Romawi. Usul boleh, yang memutuskan Romawi. Jadi bukan hanya Pilatus yang cuci tangan, saudaraku, tapi orang Yahudi sampai hari ini. Karena samar-samar dia itu tahu, orang Yahudi tahu samar-samar bahwa mungkin sekali Yesus itu Mesias. Gitu ya. Buktinya ajaran Kristen tersebar di seluruh dunia. Bisa jadi benar-benar dia Mesias. Jadi kalau Mesias disalibkan, dosa besar, orang Yahudi tahu itu. Jadi dia mengubah pandangan mereka sejak dulu supaya jangan dituduh. Ya sudah, yang menyalibkan adalah tentara Romawi. Buktinya yang mimpin siapa? Kepala pasukan Romawi. Gitu. Nah, saudara-saudara, bagi Barabas, Yesus itu pengganti. Ya. Bagi Barabas, Yesus itu pengganti. Barabas beruntung karena dia dibebaskan. Yesus menggantikannya dengan mati di salib. Bagi Barabas, Yesus pengganti. Bagi kita, Yesus itu siapa?
pengganti juga. Kalau Yesus nggak disalib, kita yang disalib. Yesus nggak mati, kita yang mati. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sama-sama kita baca ayat ini. Mulai. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudaraku, di Amerika dulu ada wajib militer, mungkin sampai sekarang ya wajib militer, dan waktu perang Vietnam itu ada wajib militer, perang dunia kedua ada wajib militer karena Amerika Serikat mengirim tentara ke berbagai negara. Sampai Amerika itu dibilang polisi dunia ya, bahkan sampai hari ini itu sebutan masih ada. Jadi ada satu keluarga, satu bapak itu punya anak, anaknya banyak. 7 anaknya masih kecil-kecil, saudaraku. Nah, si bapak ini terkena wajib militer, ya, terkena wajib militer, dan bingung. Lalu anak saya sama siapa? Istrinya udah nggak ada, saudaraku. Dia harus urus 7 anak. Kalau dia wajib militer, siapa yang ngurus anak? Lalu ada seorang yang tahu kesulitan si bapak ini. Dia datang ke si bapak. Dia bilang, saya nggak punya keluarga. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya sebatang kara. Bagaimana kalau saya menggantikan kamu untuk jadi wajib militer? Si bapak ini bilang resikonya berat. Nggak apa-apa, kamu uruslah anakmu. Saya menggantikan kamu ikut wajib militer. Singkat cerita, rekannya ini ikut wajib militer, lalu dikirim ke perang di Vietnam, saudaraku. Dikirim perang ke sana. Dan ternyata saudaraku di Vietnam, dia tertembak. Dia tertembak, lalu jenazah dikirim pulang, dimakamkan. Saudaraku, si bapak yang punya 7 anak ini, dia kasih tahu anak-anaknya setelah anak-anaknya dewasa, anak-anaknya besar, anak-anaknya ngerti. Dia kasih tahu, ada seorang yang menggantikan papa. Sehingga papa bisa urus kamu semua. Papa nggak masuk wajib militer, tetapi orang itu namanya si ini. Lalu saudaraku, anaknya bertanya, apakah ada kuburannya? Ada, ayo kita ke sana. Dibawalah 7 anak ini, saudaraku, ke kuburan itu. Bapaknya jelaskan peristiwanya. Saudaraku, mereka menangis di sana. Karena harusnya papanya mati. Gak bisa urus mereka. Tapi rekan itu mau menggantikan. Dan anak-anak bisa tumbuh dewasa. Saudaraku, ilustrasi ini kiranya menolong kita untuk memahami. Ada seorang yang menggantikan saya dan saudara. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Yang berikut adalah Simon, orang Kirene. Bagi Simon orang Kirene, Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Yesus itu adalah Tuhan bagi Simon orang Kirene. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Amin. Saudaraku, ada seorang yang bernama Simon,
ayah dari Alexander dan Rufus. Berikut saudaraku, nama Alexander dan Rufus ini ditulis oleh Paulus. Mereka adalah orang-orang yang kemudian menjadi rekan Paulus dalam pelayanan. Jadi ada nama Rufus, ada nama Alexander di suratnya Paulus, dan itu anaknya Simon, orang Kirene ini. Nah, saudaraku, Simon tinggal di satu tempat atau kota namanya Kirene. Kirene itu adalah nama satu kota kecil, tempat Simon tinggal di luar Yerusalem. Waktu itu Simon sedang dalam perjalanan. Ketika dia lewat, dia kepo, saudaraku. Jadi kenapa Simon sampai disuruh pikul salib? Penyebabnya apa, saudaraku? Kepo. Jadi jangan suka kepo ya. Siapa tahu nanti toto salib dikasih saudara. Ya, dia kepo. Ada apa sih? Kok ribut-ribut? Kok rame-rame? Dia nggak tahu apa yang terjadi, ada keributan. Lalu dia layaknya pengen tahu kan, ada orang berjubel, nyelip supaya sampai ke depan. Ya, saudara pernah begitu? Ada rame-rame terus cari jalan sempit, wah senggol sana, senggol sini, geser sana, geser sini, supaya bisa yang paling tahu peristiwa itu. Pernah ya? Anak-anak muda pernah? Yang sekarang tua, dulu muda pernah begitu? Sekarang udah tua aja malu. Saya dulu begitu, ya, mau yang paling depan, ya. Dulu di kampung tuh ada sulapan keliling gitu ya. Nah, terus bilang gini, saudara-saudara yang satu ilmu, satu perguruan jangan mengganggu. Siapa yang pernah dengar kata-kata itu? Coba angkat tangan yang pernah dengar. Satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu. Saya hanya mencari uang, kan gitu ya. Nah, coba tinggi-tinggi angkat tangan. Nah, ini orang-orang kepo ini. Memang begitu dulu gitu. Ya. Tapi cerita sedikit, saudaraku. Satu kali saya duduk paling depan. Yang sulapan ini gak pernah bisa. Dia teriak beberapa kali. Diminta pergi, kan saya nggak tahu, saya cuma hadir, nggak ada orang Kristen di sana selain saya. Tapi sama si anak-anak, gitu. Akhirnya itu nggak jadi sulapannya, saudaraku. Dan saya pergi, ya nggak tahu seterusnya ya. Saudara, Simon tidak menyangka, karena dia hanya sekedar ingin tahu, tapi tiba-tiba ia dipaksa untuk memikul salib, menggantikan Yesus yang sudah lemah, nggak berdaya, yang sudah jatuh bangun. Saudara ingat perjalanan peta atau rute perjalanan Yesus yang disebut Via Dolorosa. Ada titik di mana Simon Kirene mulai menggantikan Yesus memikul salib. Saudara ingat ya, pernah diperagakan juga dulu ya. Oke. Nah, saudaraku, Simon nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja salib itu ditaruh di pundaknya untuk dipikulnya. Tapi saudara, dengan rela Simon memikul salib itu. Dia rela gitu saja, pikul. Mungkin sekali karena dia nggak tega lihat seorang yang disiksa, badannya berdarah-darah, masih dipaksa untuk pikul salib. Mungkin sekali hatinya nggak tega lihat, sehingga dia rela membantu. Itu saja. Simon nggak ngerti apa-apa, nggak. Dia nggak tahu cerita tentang Yesus ini siapa, dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mungkin dia lari menjauh. Dia nggak tahu, dia ingin tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba salib itu ditaruhkan oleh tentara Romawi di pundaknya. Ayo pikul. Dan Simon rela. Seperti seorang hamba yang melayani Tuannya. Dia pikul salib itu. Menurut catatan sejarah, ketika Yesus sudah mulai kuat lagi, salib itu diletakkan di pundak Yesus.
Dan ketika Yesus nggak kuat lagi, lemah, salib itu dipindahkan ke pundak Simon untuk dipikul. Sampai kemudian tiba di Golgota. Saudaraku, itulah yang dilakukan Simon. Seperti seorang hamba yang melayani Tuhannya. Dan saudaraku, Simon cerita ke anak-anaknya, pasti. Sehingga anak-anaknya kemudian percaya kepada Yesus dan menjadi pelayan-pelayan, menjadi rekan Paulus dalam pelayanannya. Saudara, kita nggak pernah tahu. Kita juga nggak bisa memilih salib apa yang harus kita pikul. Kita nggak bisa memilih. Kita nggak pernah tahu salib seperti apa yang harus saya pikul. Tapi masing-masing kita punya salib. Ada orang salib yang dipikul itu soal ekonomi. Ada orang salib yang harus dia pikul itu soal tanggung jawab pekerjaan. Ada lagi tiba-tiba dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya karena ditinggal oleh seorang suami yang selama ini jadi orang yang menjadi tiang dalam keluarga itu. Tiba-tiba salib itu harus dipikul. Ada tiba-tiba salib, masalah-masalah dalam hidup lainnya ditaruh di pundak kita. Dan mau tidak mau, kalau Tuhan yang taruh di pundak kita harus rela, kita harus mau. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku, pikul salib itu. Sebab ketika Tuhan taruh salib itu di pundakmu, sama seperti menaruh salib di pundak Simon, gak ditanya, ya, gak disapa, gak ditanya, dan tanpa diduga, tiba-tiba salib itu harus dipikul. Harus dipikul. Setiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Relakan dirimu pikul salib itu sampai akhir hidupmu. Amin. Giliran pikul salib, amennya 1-2. Giliran berkat, amennya kenceng. Siapa yang mau pikul salib? Kalau boleh milih, ya enggak. Tapi saya katakan, kita enggak bisa memilih. Kita enggak bisa menolak ketika salib itu ditaruh dalam pundakmu, ditaruh dalam keluargamu, ditaruh dalam pelayananmu. Ketika salib itu ditaruh di pundak saya harus pikul. Dan yakinlah kita enggak sendirian. Karena yang paling berat, salib yang paling berat sudah Tuhan pikul di Golgota. Dipikul sampai Golgota. Dan saya katakan bagian yang ringan saja. Amin. Tuh, kalau bagian ringan amennya kenceng. Puji Tuhan. Yang terakhir, penjahat yang disalib bersama Yesus. Nah, ini tagline-nya saudaraku, penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Apa tadi dituliskan? Yesus adalah Sang Raja. Ya, katakan sama-sama, Yesus Sang Raja. Dia bukan murid. Ya, dia bukan murid Yesus. Ya. Apakah dia orang Yahudi atau bukan? Tidak ada catatan, saudaraku. Tapi dia bukan murid Yesus dan bukan orang-orang yang dekat di sekitar Yesus pada masa Yesus hidup. Ya. Agak panjang ayat ini saya bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya,
bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, ada orang yang disalib bersama Yesus. Mereka adalah penjahat kelas berat. Jadi hukuman salib itu untuk penjahat-penjahat kelas berat, saudaraku. Sepertinya kok mereka bisa tahu, gitu ya. Kok bisa tahu tentang Yesus? Kapan mereka bisa tahu? Saya pikir hari itu, di perjalanan dari pengadilan sampai Golgota, dia tahu tentang Yesus di situ. Ya. Mungkin dia pernah dengar-dengar, tapi penjahat, siapa yang peduli dengan Yesus? Gak ada yang peduli. Penjahat gak ada yang peduli tentang siapa itu Yesus. Tapi hari itu, saudaraku, di perjalanan dari pengadilan sampai ke Golgota, dua orang ini mendengar semua teriakan, hujatan makian tentang Yesus, sama seperti kepala pasukan Romawi tadi. Saudaraku, dari kedua orang itu yang bersama Yesus beberapa jam dalam perjalanan ke Golgota, ada perbedaan, saudaraku. Orang yang satu menuntut dan meminta pembuktian. Apa katanya, saudaraku? Kalau engkau Kristus, bebaskan dirimu dan kami. Kalau engkau sakti, gitu ya. Kalau engkau hebat, mungkin waktu itu nggak ditambahin juga. Katanya kamu bisa nyembuhin orang sakit, bisa bangkitkan orang mati. Mana buktinya? Kira-kira seperti itu. Nah, ini orang yang satu, saudaraku. Ini orang yang satunya. Kalau memang Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Tetapi saudaraku, orang yang kedua, yang di kiri atau di kanan? Ya, kedua orang itu yang satu di kiri dan di kanan. Gak disebutkan yang di kiri ngomong apa, yang di kanan ngomong apa. Gitu ya. Supaya jangan saudara ini memilih duduknya sebelah kanan terus atau kalau apa-apa sebelah kiri terus itu, enggak. Kecuali saudara setir mobil udah ada ketentuannya di kiri atau di kanan, ya. Tapi kalau untuk dua penjahat itu hanya ditulis yang di satu sebelah, yang satu di sebelah kiri dan yang satu sebelah kanan. Orang yang kedua dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Kita layak dihukum. Jadi saya pikir, saudaraku, apakah itu penjahat kecil, penjahat besar, termasuk koruptor, saudaraku. Sebenarnya tahu kalau dia ditangkap, diadili, layak dihukum. Jangan bilang tidak. Karena itu sekarang ada namanya pengacara, betul enggak? Untuk bisa membenarkan yang salah, salah pengacara itu supaya tuntutannya sesuai dengan yang diperbuatnya gitu. Kok saudara malah? Ya udah, lanjut. Orang ini berkata, saudaraku, kita layak dihukum. Karena kita memang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, ya. Layak dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Lalu dia bilang, orang ini gak ada salahnya.
Dan saudara, setelah dia selesai memberitahu kepada rekannya, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah jika engkau datang sebagai raja. Kok tahu? Ya, kok tahu? Karena di atas salib itu ditulis Yesus Raja orang Yahudi. Peristiwa ini kan tiga-tiganya di atas salib dan sedang meregang nyawa. Mereka tahu tulisan Yesus Raja orang Yahudi. Itu sebabnya dia berkata, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Saudaraku, dan Tuhan dengan mantap berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Di limit hidup, detik-detik terakhir, ada jawaban itu, saudaraku. Bahagia banget. Amin. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, terus menghembuskan nafas yang terakhir. Itu luar biasa banget. Nah, saudaraku, dengarkan baik-baik. Ada dua orang disalib bersama Yesus. Mereka adalah penjahat. Tetapi sikapnya berbeda. Yang satu mengakui kesalahannya, yang satu menuntut dan ingin minta bukti. Dan di limit, Yesus welcome terhadap salah satu penjahat yang mengakui Yesus. Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Saudara, ketika limit waktu semakin dekat, pemain musik silakan. Ketika limit waktu semakin dekat, orang yang kedua mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Yesus dan menyampaikan permohonannya. Saudaraku, Yesus terima. Nah, seringkali saudaraku kita berpikir, ngapain ke gereja, ngapain percaya Tuhan, ngapain capek-capek melayani, ngapain juga capek-capek berkorban, taat firman, ngapain? Toh penjahat yang di samping Yesus detik terakhir mengakui dan selamat. Saudaraku, saya kasih tahu saudara, iya kalau saudara seperti penjahat yang kedua, yang kemudian Yesus ingatlah aku kalau engkau sampai ke Firdaus. Tapi kalau saudara seperti penjahat yang pertama, masuk Firdaus? Tidak, belum tentu dapat kesempatan itu. Belum tentu dapat kesempatan terakhir dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus adalah Raja. Tidak semua orang dapat kesempatan. Semua orang dapat kesempatan. Tapi kesempatan itu kita nggak tahu kapan. Saudara bisa tahu detik terakhirnya kapan? Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian ini, saudara. Tertumpah darah penebus. Tertumpah darah penebus di atas salibnya, yang mau dibasuh olehnya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau dibasuh olehnya, terhapus dosa.
dihapus olehnya. Kita berdiri. Dihapus olehnya, dihapus olehnya. Walaupun besar dosaku, dihapus olehnya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nyanyikan bait ketiga, penyamun yang di sisinya, dari itu jadi renungan kita semua. Jangan-jangan kesempatan itu gak datang 2 kali. Yesus telah mati 1 kali untuk kita. Ambil waktu, ambil kesempatan setiap kali kita mendapatkannya. Jangan tunda, apalagi menolaknya. Ambil kesempatan. Yesus juga tidak menunda untuk mati. Dia sempat menawar, Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu. Tapi ketika Tuhan sudah tetapkan, dia tidak menawar lagi, dia tidak menunda, apalagi menolak. Dia pikul salib itu. Karena Yesus tidak menunda, Yesus tidak menolak. Dia mati di salib dan kita diselamatkan. Haleluya. Yes. Penyamun yang di sisinya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darah. Petugas pelayan perjamuan kudus, saya persilahkan. Dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh. Kita angkat tangan kita, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Bapa di sorga, di hari peringatan kematian Tuhan ini, kembali kami diingatkan supaya kami tidak menunda jika ada kesempatan, apalagi menolak kesempatan itu. Kami mau belajar dari kepala pasukan Romawi. Kami mau belajar dari penyamun yang di sisi salib Tuhan itu. Kami mau belajar dari Simon Kirene yang dengan rela memikul salib. Kami mau belajar Tuhan, sehingga kami menjadi orang Kristen yang diberikan kekuatan, kemampuan, sukacita dan berkat
saat kami menghadapi berbagai kesukaran. Kami gak punya kemampuan yang cukup. Kami perlu Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Kadang salib itu terlalu berat buat kami ya Tuhan. Kami bukan hanya terseok-seok, tapi kami jatuh. Tapi Tuhan, Engkau menyanggupkan kami, memberi kekuatan. Beri kami kemampuan untuk pikul salib. Sampai kami bertemu Tuhan dan kami tukar salib itu dengan mahkota yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan pagi ini membuat kami semakin melangkah maju dengan semangat. Kami masuk perjamuan kudus. Biar saat kami masuk dalam perjamuan kudus, ingatan kami tertuju pada Golgota. Sehingga kami benar-benar menghayati dan membuat kami bisa semakin memahami salib Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur. Jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Para pelayan-pelayan, Tuhan memberkati, mengurapi mereka untuk jadi berkat melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan syukur perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tertumpah darah penebus. Tertumpah darah penebus di atas salibnya, yang mau dibasuh olehnya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau dibasuh olehnya, terhapus dosanya. Ya darah domba Allahku, tak hilang kuasanya, yang besar dosaku dihapus olehnya, dihapus olehnya, dihapus olehnya. Walaupun besar dosaku, dihapus olehnya, namun yang di sisinya diberi anugerah. Kita sama-sama berdiri. Aku yang berbicara dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang baru
Angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan karena kita. Ketika cambuk melukai tubuhnya, begitu banyak luka pada tubuhnya. Tapi Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dan sesudah mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Darahnya tercurah di sekujur tubuhnya. Itu semua karena kita yang berdosa. Alkitab mengatakan rupanya pun buruk, tidak layak dipandang. Tubuhnya penuh dengan luka. Tapi dia menggantikan saya, menggantikan saudara. Sehingga walaupun besar dosa kita, semua dibasuh oleh darahnya. Dengar firman Tuhan, sebab setiap kali kamu Saudaraku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yes, amin. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima, sesaat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Kita angkat tangan sama-sama. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima, sesaat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami diingatkan lagi korban Kristus yang begitu besar. Semua dilakukan hanya karena kasih kepada kami, karena cinta Tuhan pada kami, sehingga kami bisa menerima anugerah keselamatan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini.
biar kami semakin mencintai Tuhan, makin menyerahkan hidup kepada Tuhan, makin memuliakan Tuhan melalui sikap dan cara hidup kami yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Eli. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan untuk Paskah. Dipersilakan Bapak Ibu mempersiapkan. Mungkin ada yang belum ambil amplop, boleh ambil amplop di belakang. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mati menggantikan saya dan saudara semua. Yang bertugas kolektan saya undang maju ke depan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bahwa hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak di sorga, terima kasih banyak buat hari ini, peringatan hari kematian Tuhan yang penuh berkat, penuh sukacita, dan kami memuliakan Tuhan. Berkat hari ini dalam ibadah ini, biar membuat kami semakin teguh, semakin cinta Tuhan, semakin bersemangat. Terima kasih, kami berdoa buat kebaktian pada hari Minggu kebangkitan. Tuhan yang mati tidak tinggal di dalam kubur, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, dan kami akan hadir. Kami akan menjumpai Tuhan di hari raya kebangkitan dalam ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir, korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan, biar itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan dengan cinta, dengan rela, yang telah mengembalikan persepuluhannya dengan ketulusan hati,
balas berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa